karton susu kosong untuk menggunakannya untuk melarikan diri dari penjara. Rai mengambil selofan dari luar kotak susu dan mengambil kesempatan untuk menempelkan kotak itu pada kata sandi ketika sipir tidak memperhatikan. Ketika sipir membuka kata sandi, dia akan mencetaknya di plastik. Rai hanya perlu menilai kepadatan sidik jari untuk dapat mengetahui kata sandinya. Lalu Rai memasukkan kertas itu ke lubang kecil di bawah pintu sebelumnya. Begitu sipir penjara pergi, Rai akan membuka pintu kecil dan menekan kata sandi untuk membuka pintu utama. Setelah keluar, Rai segera menghapus rekaman kamera dan pergi ke pemadam kebakaran, mengenakan seragam. Rekan-rekan di luar akan mengarahkan bom ke mobil hingga menyebabkan kebakaran besar. Rai segera berlari keluar bersama tim pencegah kebakaran. Kemudian manfaatkan kekacauan untuk masuk ke mobil dan pergi. Pada saat sipir mengetahui tentang situasinya, Rai sudah melarikan diri. Tapi kemudian Rai kembali ke sipir dan memberitahunya bagaimana dia melarikan diri. Ternyata pekerjaan Rai adalah melalui pelarian penjara untuk memastikan keamanan penjara. Dalam kurun waktu 8 tahun Rai berhasil kabur dari 14 penjara, pengalamannya banyak, sehingga ia juga menerbitkan buku sendiri. Hari itu seorang gadis cantik bernama Jessica mendatangi Rai, baru saja membuka mulutnya, Jessica berteriak minta 5 juta agar Rai bisa masuk penjara yang baru saja dioperasionalkan. Rai mendengar harganya masuk akal jadi dia setuju. Tugasnya masih membuat identitas palsu dan memberitahu kata sandi jika dia merasa tidak dapat melakukan tugas itu lagi. Untuk membuat Rai lebih aman, rekan kerjanya bahkan menyembunyikan pelacak padanya. Mereka tidak tahu bahwa sejak Rai mengambil misi ini, dia telah memasuki konspirasi yang mengerikan. Baru saja keluar dari pintu Rai ditarik oleh sekelompok orang asing ke dalam mobil, mereka segera menggunakan pisau untuk melepaskan pelacak darinya. Kemudian menyuntikkan Rai dengan obat bius yang membuatnya kehilangan kesadaran. Dalam koma, Rai melihat seorang pria terbunuh. Misi ini lebih berbahaya dari yang Rai pikirkan. Rai terbangun di dalam sel kaca, dia diam-diam melihat sekeliling dan memperkirakan bahwa seseorang mungkin diam-diam mengawasinya. Rai kemudian bertemu dengan kepala sipir bernama Hobbes, yang bukan orang yang akan membebaskan Rai dalam keadaan darurat sesuai dengan informasi yang diberikan. Rai merasa tempat ini sangat aneh sehingga dia tidak ingin bekerja lagi, dia katakan kode, tetapi Hobbes tidak merespon. Apa yang terjadi di sini? Semua napi harus berkumpul di satu area, tiba-tiba salah satu napi berkata kepada Rai. Kalau tidak mau mati, cepat berikan uang. Berteman. Di penjara ini, orang sering mati, citra sipir memukuli tahanan tidak sulit dilihat. Pada saat ini, sekelompok tahanan mengepung Rai tetapi pada akhirnya mereka dipukuli olehnya. Ketika jarak dekat akan dimulai, seorang pria muncul, dia segera menyuruh semua orang untuk berhenti. Di belakangnya ada sekelompok orang yang agresif. Pria itu berjalan ke arah Rai dan memanggil nama palsunya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Victor dan menyatakan bahwa dia ingin berteman dengannya. Tapi Rai tidak memperhatikan Victor. Karena ingin keluar dari penjara, Rai harus masuk ke sel terpisah, yang digunakan untuk menghukum narapidana yang melakukan kejahatan. Victor segera setuju dan melompat untuk memukul Rai 1 kali. Keduanya segera terjun ke medan perang, tetapi tidak lama kemudian mereka dibawa ke sel terpisah oleh sipir. Sebelum dia sempat melihat sekeliling ruangan, cahaya menyilaukan langsung menyinari Rai. Kamar dilengkapi dengan dinding dengan cahaya yang menyilaukan, dalam situasi ini sulit untuk melarikan diri. Penjara ini sangat sesat. Sel-selnya semua dinding kaca, kamera pengintai ada di mana-mana, bahkan toiletnya diawasi. Jika narapidana melakukan kesalahan, sipir akan langsung kehilangan bentuknya, bahkan tenggorokannya disemprot dengan air, sel yang terpisah selalu terang dengan cahaya terang. Yang lebih menakutkan adalah para tahanan tidak tahu di mana mereka dikurung. Mereka tidak bisa melihat matahari atau membedakan siang dan malam. Untungnya, Rai muncul. Yang paling penting adalah mengetahui di mana dia berada. Terapis Rai adalah orang yang mudah diajak bicara. Tapi tentu saja dokter tidak akan berbicara dengan Rai. Dia menyuruh Victor untuk mencarikannya logam biasa yang asli. Victor segera setuju dan meminta sipir untuk membiarkan dia bertemu dengan Hobbes. Dia selalu ingin tahu rahasia yang dipegang Victor tentang lokasi seorang pria bernama Mannheim. Hobbes hanya memberi Victor 10 detik untuk menggambar peta, tapi pada akhirnya, melihat peta itu Hobbes marah dan ingin memberi Victor pelajaran. Sipir menjatuhkan Victor ke tanah dan memasukkan pipa air ke mulutnya. Setelah menghitung waktu dengan tenang, Hobbes berteriak untuk berhenti. Victor membalik dan mengambil kesempatan untuk mengambil sepotong logam yang menghalangi pipa pembuangan di lantai. Kemudian Victor memberikan logam itu kepada Rai, dia juga memberitahu Victor identitas aslinya.
Rai bilang dia akan membawa Victor keluar dengan syarat dia membantuku mendapatkan perhatian sipir. Victor menduga mereka ada di bawah tanah. Jadi jalan keluarnya harus menanjak. Tapi Rai perlu memastikan penilaiannya benar atau tidak. Jadi butuh seseorang untuk membantu Victor. Lalu bagaimana mereka bisa sampai ke jalan keluar? Penjara ini menggunakan kancing baja untuk memperbaiki lantai. Cukup gunakan logam untuk menarik cahaya dan menyinarinya secara langsung sampai paku terkena panas yang hebat, itu akan segera meleleh. Sekarang hanya perlu mereka dapat ke sel terpisah. Victor berjalan di depan seorang pria dan menantangnya. Sangat cepat Victor dan pria itu bergegas berkelahi. Tidak lama setelah mereka terkunci di sel yang terpisah, Victor segera mencabut paku dan memberi isyarat kepada Rai. Saat Victor berpura-pura tidak baik-baik saja, Rai menyembunyikan kamera dengan rotinya dan pergi. Kali ini Rai akan menemukan jalan keluar dan Victor akan menarik perhatian Hobbes. Ketika Rai terus memanjat, dia secara tidak sengaja menyentuh kabel listrik, menyebabkan sistem air terbuka. Segera air memuntahkan terus-menerus. Tetapi Rai tidak berani berhenti tetapi terus memanjat tinggi. Rai menemukan bahwa ini adalah kapal yang sangat besar. Penjara ini dibangun di atas kapal. Ketika Rai kembali, dia didorong ke bawah oleh kekuatan besar air. Pada titik ini, semua penjara yang terpisah mulai meluap dengan air. Semua tahanan panik dan berteriak. Untungnya, Rai berhasil berenang. Namun Rai tidak mengetahui bahwa tindakan ini membuatnya mengungkapkan identitasnya. Pria yang mendukung Rai untuk menerima misi ini terbalik, menasihati Hobbes bahwa jika dia bisa menahan Rai selamanya di penjara, dia bisa membuktikan penjara ini abadi. Hobbes kemudian mengirim seorang sipir untuk mengawasi Rai sendirian. Sipir membuat suara keras yang membuatnya tidak bisa tidur. Begitu Rai tertidur, dia akan langsung dipukuli. Karena siksaan yang berlebihan, Rai kehilangan keinginan untuk kabur. Untungnya, Victor selalu menyemangati dan membantu Rai. Ternyata sebelum bekerja sebagai pelarian penjara, Rai adalah seorang pengacara. Penjahat yang dia tangkap sudah melarikan diri dari penjara dan membunuh keluarganya. Rai selalu ingin semua penjara menjadi solid. Lalu Rai memberitahu Victor tentang sipir penjara. Semua orang memakai topeng, tetapi dapat dibedakan dari kebiasaan tindakan mereka. Rai perlu menemukan seseorang. Victor menusuk kaki Rai agar sipir bisa membawanya ke dokter. Rai mengatakan bahwa setiap dokter yang mendapat pekerjaan membaca manifesto. Tetapi dokter menolak untuk berbicara dengannya. Rai pura-pura tidak mampu menahan rasa sakit dan jatuh ke tanah dan mengambil kesempatan untuk mengambil sekantong bubuk darah. Rencananya gagal kali ini, jadi Rai memutuskan untuk menjalankan rencana B. Semua yang Rai butuhkan, Victor bisa memberikannya. Rai menggunakan ini untuk membuat segi 6. Hanya dengan melihatnya, bisa tahu di lintang mana mereka berada. Tetapi jika ingin melakukan itu, harus melihat langit. Detik berikutnya, Rai dipukuli oleh sipir penjara. Untuk mencegah Rai melarikan diri, Hobbes memutuskan untuk menguncinya. Kapal besar ini adalah penjara abadi. Karena ingin keluar dari penjara, Rai berinisiatif menjual teman sekamarnya. Tapi detik berikutnya Rai menceritakan semuanya kepada Victor. Ternyata karena tidak ingin dikurung sendirian, dia pura-pura menyerah. Rai ingin menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri dari penjara. Setelah membuat segi 6, Rai harus memikirkan cara mengeluarkannya. Mereka memutuskan untuk pergi ke Javed. Victor menerima misi kali ini. Kamu mau mati? Apakah kamu ingin melarikan diri? Tanpa diduga, Javed menemukan Hobbes dan mengatakan kepadanya bahwa seseorang ingin melarikan diri dari penjara. Namun untuk menyampaikan kabar tersebut, Javed punya satu syarat. Dia ingin melihat langit dengan matanya sendiri. Hobbes setuju dan membawa Javed ke ruangan di mana dia bisa melihat langit. Javed diam-diam menggunakan kaca heksagonal untuk mengukur garis lintang. Melalui garis lintang dan arah pusaran air di toilet, Rai menilai bahwa mereka berada di Samudra Atlantik yang dekat Maroko. Victor mengatakan dia punya kenalan di Maroko tetapi harus menemukan cara untuk menyebarkan berita itu. Rai sengaja menelan bubuk darah itu dan dibawa ke dokter. Dia membuat dokter mengingat profesinya dan memberitahu identitasnya. Pada akhirnya, dokter meragukan segalanya. Setelah menyelidiki identitas Rai, dokter memutuskan untuk membantunya menyebarkan berita. Berita palsu tidak bisa melewati mata Hobbes terlalu lama. Mereka harus cepat melarikan diri dalam waktu 24 jam. Javed memberitahu Hobbes tentang pembobolan penjara Rai. Dia segera menemukan Rai berpura-pura tidur untuk mengukir kode ke pintu kaca. Rai juga berinteraksi dengan orang-orang di area C. Hobbes segera mengirim seorang sipir untuk menargetkan area C.
Tapi tempat Rai memulai kerusuhan pertama. Dalam kekacauan itu mereka memukuli para sipir dan mengambil senjata mereka. Rai segera melakukan tindakan, sedangkan dua orang lainnya. Hobbes tahu dia telah ditipu, jadi dia memerintahkan seluruh penjara untuk ditutup. Mereka dengan cepat mengejar Rai. Dalam kekacauan itu, Javed terluka. Untungnya mereka menutup pintu tepat waktu. Pelacak mengungkapkan keberadaan mereka. Rai meminta Javed dan Victor untuk menaiki tangga terlebih dahulu dan dia akan pergi untuk memutus aliran listrik. Javed mengatakan dia tidak bisa memanjat, jadi dia memutuskan untuk tinggal untuk memperpanjang waktu Victor. Dia hanya bisa memberikan pistolnya kepada Javed. Segera sipir mendobrak pintu, Javed segera muncul. Tapi karena dia terluka, Javed tidak bisa melawan mereka. Rai juga berurusan dengan sipir yang mengikutinya dan memutus aliran listrik. Dalam sekejap seluruh tempat menjadi gelap. Victor juga berhasil naik ke atap kapal. Helikopter penyelamat baru saja tiba. Victor dengan cepat naik ke helikopter dan menembak sipir di bawah dengan pistol. Ternyata karena Rai belum muncul, Victor ingin menunggunya. Victor pasti tidak akan meninggalkan temannya. Hobbes meneriakkan nama Rai dan mengirim orang untuk mencari kemana-mana. Saat daya diaktifkan, sumber air juga terbuka. Rai saat ini bersembunyi di tangki air. Ia segera mengikuti air untuk berenang keluar dan kemudian naik ke helikopter. Saat ini, Hobbes telah menemukannya. Victor melemparkan pistol ke Rai, dia membidik tangki material di dekatnya. Penjara ilegal juga telah dihancurkan. Rai dan Victor juga berhasil lolos. Pada saat ini, sebuah mobil mendekati mereka. Jessica turun dari mobil dan berjalan menuju Rai dan Victor. Ternyata dia adalah putri Victor. Victor adalah orang yang dicari Hobbes Mannheim. Karena Victor sayangnya tertangkap, Jessica mempekerjakan Rai untuk menyelamatkan ayahnya. Keduanya segera berjabat tangan dan berpamitan. Hukum tidak akan bisa menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang jahat. Penjara dibangun dengan tujuan menghukum penjahat. Tetapi tidak bisa menjaga keadilan selamanya. Inilah akhir dari film.